Pensiunan tentara tiba-tiba menjadi guru. Tak disangka dia malah dikerjai oleh murid di hari pertama. Tapi hasilnya tidak sesuai dugaan. Siapa yang punya ide kuno ini untuk mengerjai guru? Tidak mau kelas. Tapi murid-murid tidak tahu. Guru yang mereka anggap bodoh, ternyata adalah tentara Angkatan Laut AS. Karena tidak tahan dengan kekejaman perang, jadi memutuskan untuk pensiun, dan ingin jadi guru. Akhirnya ditugaskan ke kelas anak nakal. Katanya sudah membuat 16 guru keluar. Tapi Henry tidak percaya. Begitu masuk kelas, murid-murid malah mengabaikannya. Ada yang tidur, main game. Ada juga yang makan hotpot. Bahkan mengajak guru untuk makan. Henry memperkenalkan diri. Murid tetap tidak peduli. Mereka kira guru akan menyerah. Tapi ternyata ada sebuah kejutan. Begitu Henry mengambil kapur. Lalu, seketika para murid basah. Selamat datang ke kelasku. Esok harinya mereka menjadi lebih baik. Tapi mereka tetap tidak mau mendengar pelajaran. Mendengar mereka suka merokok, Henry menyuruhnya mempraktekkan kesemuanya. Cukup. Duduk. Lalu janji pada mereka, selama ada yang bisa menjawab 3 pertanyaannya, tidak perlu ikut kelas. Jadi bisa pergi main. Lalu dia mengambil sebatang rokok. Apa kalian tahu komposisi kimia dari rokok? Nikotin. Angkat tangan. Nikotin. Lalu karbon monoksida. Lolos. Boleh pulang. Beneran? Tentu saja aku pulang ya. Ben pergi dengan tatapan iri para temannya. Hal ini sontak membangkitkan semangat mereka untuk menjawab. Henry tidak hanya menjelaskan struktur rokok, tapi juga memberitahu bahaya rokok. Tanpa sadar mereka mendengarkan Henry. Tapi pemimpin sekolah yang melihat cara mengajarnya, merasa tidak puas. Tapi Henry tidak peduli. Tidak hanya cara ngajarnya yang unik, tapi dia juga berusaha membantu murid. Saat ada masalah keluarga, dia akan membantunya dengan uangnya. Ada masalah dengan orang tua, dia akan mempersiapkan sesuatu untuk hubungan mereka. Saat tahu muridnya anggota gangster, dia langsung menghampirinya. Lawannya ternyata adalah seorang petinju. Melihatnya datang untuk mencari masalah, langsung menyuruhnya pergi. Tolong aku, Guru Henry. Guru Henry melihat muridnya diganggu. Henry tidak bisa diam saja. Dia langsung memukul lawan. Para gangster bergegas menghampirinya. Di belakangnya banyak orang. Henry jadi tidak fokus. Mengalahkan beberapa orang. Tapi lawan profesional juga ikut berkelahi. Dengan badannya yang besar, menjatuhkan Henry, dan mendorongnya. Henry mengambil alat di samping, dan memukul petinju ini. Lalu dengan keahlian memukulnya, menjatuhkan petinju profesional. Lawannya pada berjatuhan. Siapa lagi? Kemarilah. Bos langsung melompat. Tapi dapat dihindarinya. Lawannya sangat kuat. Henry jatuh kesakitan. Melihat orang ini, Henry meminyaki tangannya. Dengan gerakan fleksibel, lawannya dipukuli hingga babak belur. Tapi lawannya adalah juara UFC. Dengan gerakan yang sama, membuat Henry tak bisa bangun. Saat yang sama, lawannya juga kelelahan dan pingsan. Saat sadar, semuanya diperiksa polisi di rumah sakit. Si anak pintar sengaja menjebak temannya, bahkan mengganggunya. Buat apa main game kalau gak punya mata? Apa maksudmu? Si pintar dan si bodoh berkelahi. Kali ini dia sangat marah. Perkelahian mereka segera mendapat peringatan polisi. Kelas siswa yang nakal sangat marah. Kenapa semuanya yang berkelahi? Tapi hanya kelas nakal yang dikeluarkan. Kalau kamu merasa dunia ini tidak adil, mulai saat ini, di sekolah dan kelas ini, perbaiki dirimu, dan beritahu semua orang kamu bisa. Semua terdiam, tak ada yang membuat perhitungan padanya. Henry kali ini berinisiatif mencari kepala sekolah. Dia tidak ingin muridnya mendapat perlakukan tak adil. Ingin kepala sekolah membatalkan pengeluaran mereka.
Tapi kepala sekolah juga punya kesulitan. Tapi sekarang etos pendidikan adalah mendapatkan nilai tinggi dan masuk ke sekolah bergengsi. Jadi murid tertekan. Aku juga tertekan. Meski demikian, kepala sekolah mencabut hukumannya. Menyuruh mereka membuat ulasan untuk membantu meningkatkan nilai mereka. Henry memberi mereka kelas tambahan. Pembelajaran kelas mereka segera meningkat signifikan. Tapi yang tidak diketahuinya, kalau ujian siswanya tidak sesuai standar, sekolah akan ditutup. Dan saat yang sama, para pebisnis sudah menyukai tanah sekolah ini. Dia diam-diam berkolusi dengan bos gangster. Berusaha menghancurkan ujian murid. Aku yang mengirim pesan. Murid-murid, kalian tak perlu ujian hari ini. Gangster ini mengurung para murid. Bahkan mereka bermain basket. Saat ini, sekolah tidak mengizinkan merokok. Itu guru Henry. Henry menendang para bajingan itu. Bajingan ini marah, mengambil senjata. Meski seorang diri, Henry tetap tenang. Kalian tidak apa? Sambil melindungi muridnya. Bahkan tidak lupa memberi pelajaran berkelahi. Sekarang aku memberi kalian pelajaran terakhir bela diri. Para gangster sekejap dipukuli. Dengan perlindungan Henry, para murid bergegas ke tempat ujian. Melihat muridnya dikejar, Henry yang biasanya lembut, berkelahi hingga tak ada sisa. Menjatuhkan mereka dengan santai, lalu segera ke atas. Tak disangka bos di atas menyerang. Setelah Henry menghindarinya, mengambil kesempatan untuk meninjunya dengan keras. Bos mengangkat tangan kirinya. Kamu juga ingin mematahkan tangan kiriku, seperti mematahkan tangan kananku. Aku tidak berhutang padamu, Henry. Saat ini, Henry terdiam. Ternyata bos di hadapannya, ternyata adalah teman SMP-nya. Dia menyadari kalau bos gangster ini teman sekolah dulu. Bahkan tampangnya pun sama. Dia adalah juara piano 3 kali. Karena mengganggu istirahat si biang onar, akhirnya tangan kanannya dibuat patah Henry. Sejak itu akhirnya tidak main musik kecintaannya. Sekarang dia melihat pria yang mengubur mimpinya. Dia sangat marah, membanting jeruji pada Henry. Keduanya jatuh dari tangga. Henry membalik, dengan tangan dan kaki, menahan bos gangster, terus menekannya sekuat tenaga. Bos kesakitan, lalu sekuat tenaga membanting Henry. Henry segera bangun, lalu menendangnya. Saat maju, bos menahan tubuhnya. Henry menendangnya, hingga bos terjatuh. Dulu kamu menghancurkan mimpiku di sini. Sekarang, kamu masih mau atau tidak? Bos menggila. Dia kehilangan akal sehatnya. Setelah melompat ke atas meja, Henry membantingnya. Bos dipukul hingga tak berdaya. Melihat Henry yang hebat, dia mengeluarkan belati. Setelah beberapa tusukan, situasi berbalik. Kamu sangat suka mengajar ya? Sekarang aku yang beri kamu pelajaran. Seusai bicara, Henry mengambil kesempatan, menguncinya lagi. Setelah mengambil senjatanya, lalu menendangnya. Saat berdiri, memukulnya berkali-kali. Kemenangan sekarang diputuskan. Mata bos gangster melotot. Hatinya cemas. Tapi Henry malah menusuk pahanya. Henry tahu, kesalahannya dulu tak bisa dilanjutkan. Begitu melempar belati, dia pergi. Di sisi lain, para murid berhasil menyelesaikan ujian. Setelah studi oleh asosiasi pendidikan, sekolah boleh terus berjalan, bahkan juga meningkatkan dana untuk sekolah. Cepat perbaiki toilet dan AC sekolah. Setiap datang keringatan. Cepat, bulan 9 sudah mau mulai sekolah. Baik-baik. Tak lama, bos membuka piano yang sudah lama. Dalam suara musik yang indah, sekolah Tachi menyambut murid.